Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan, di mana amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka pada pertemuan kita kali ini sedikit akan kita bahas berkaitan tentang masalah fikih tentang hal-hal yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika kita berpuasa, ataupun pembahasan yang kedua juga kita akan bahas tentang mubtilatus syiyam, yaitu pembatal-pembatal puasa. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang sunnah-sunnah ataupun anjuran-anjuran di dalam puasa. Maka di antara sunnah-sunnah puasa ataupun anjuran-anjuran di dalam ibadah puasa adalah yang pertama adalah berbuka puasa. Masalah berbuka puasa. Maka di dalam berbuka puasa kita bahas anjuran-anjuran ataupun sunnah-sunnah di dalam berbuka puasa. Maka yang pertama adalah dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Maka apabila telah masuk waktu maghrib, kemudian adzan dikumandangkan, maka hendaklah kita segera berbuka. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Manusia itu senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maka bukanlah sebuah kebaikan dan bukanlah sebuah perbuatan yang bijak ketika ini sudah jelas waktunya masuk berbuka, kemudian menunda bukanya, atau mungkin meragukan ini sudah masuk waktu buka ataukah belum, padahal adzan sudah berkumandang. Maka yang pertama adalah hendaknya kita menyegerakan berbuka. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan keadaan baiknya manusia dengan di mana mereka selama mereka tetap menyegerakan berbuka. Kemudian anjuran yang kedua berkaitan tentang masalah berbuka puasa adalah berbuka puasa dengan beberapa butir kurma segar, yaitu kurma yang masih basah. Dan beberapa butirnya ini disarankan adalah dengan bilangan ganjil, 3 ataupun seterusnya. Jika tidak ada rutab ataupun kurma basah, maka dengan beberapa butir tamar, yaitu kurma kering. Kemudian jika tidak ada kurma kering, maka dengan beberapa teguk air putih. Maka ini adalah urutan anjuran. Yang paling utama adalah memulai berbuka dengan memakan rutab, yaitu kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, baru kurma kering. Kemudian kalau tidak ada kurma kering, maka dengan beberapa teguk air, minum air putih beberapa teguk. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berbuka dengan memakan rutobat, beberapa butir rutab, qabla an yusalliya, sebelum beliau salat. Maka berbuka dulu baru salat, dan berbukanya dengan rutab, itu kurma basah. Fa illam takun rutobatin, apabila tidak ada kurma basah yaitu rutab, fa'ala tamarat, maka beliau makan tamar, beberapa kurma kering. Fa illam takun, jika tidak ada kurma kering, hasawatin min ma'in, maka beliau teguk beberapa teguk air. Maka ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk memulai membuka puasa dengan memakan kurma, yaitu kurma basah, atau kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada semuanya, maka dengan beberapa teguk air. Maka hendaklah itu kita utamakan untuk kita lakukan untuk memulai buka puasa kita. Maka sepanjang kita bisa melakukannya, maka kenapa tidak?
Meskipun boleh sebenarnya kita minum teh dulu ataupun yang lain, namun dalam rangka untuk lebih meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita berusaha melakukan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Lalu apa yang seseorang lakukan apabila dia tidak punya makanan apapun untuk dia gunakan untuk berbuka? Maka apabila dia tidak punya makanan apapun untuk berbuka, maka dia niatkan dalam hatinya untuk berbuka puasa dan itu sudah cukup. Kemudian baru dia bisa berbuka, mundur ya, makannya mundur mungkin setelah dia menemukan makanan ataupun minuman. Tapi kalau seandainya ini kita andaikan keadaan ekstrim, nggak ada makanan, nggak ada minuman yang dia bisa gunakan untuk berbuka, maka dia cukup untuk meniatkan berbuka dalam hatinya. Kemudian di poin yang ketiga, di antara sunnah-sunnah berkaitan dengan masalah buka puasa adalah berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dhahabat dhamma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maka ini adalah sunnah-sunnah berkaitan tentang masalah berbuka. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan untuk makan sahur. Dan di antara sunnah-sunnah terkait makan sahur adalah yang pertama, makan sahur ini hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah yang sangat amat ditekankan. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tasahharu, hendaklah kalian makan sahur. Fa inna fis suhuri barakatun. Fa inna fis suhuri barakatan. Karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita makan sahur. Dan di antara hikmah makan sahur adalah untuk taqawi, memperkuat badan, memperkuat diri untuk melakukan ibadah puasa di pagi harinya. Maka ini ada isti'dad, ada persiapan. Maka melakukan ibadah itu pun butuh persiapan. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan ibadah makan sahur. Maka ini merupakan ibadah yang enak makan. Meskipun mungkin untuk waktunya ini mungkin banyak di antara kita yang tidak cocok dengan waktunya. Karena kita tidak terbiasa makan di waktu yang sangat amat pagi. Namun ala kulli hal ini adalah perintah dari Allah dan juga perintah dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus ikuti, taati, dan patuhi dan laksanakan. Kita katakan sami'na wa ata'na. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Maka ini merupakan betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ada sebuah ibadah yang mengenakkan, yaitu makan. Dan di dalam sebuah ibadah yang mengenakkan ini, yaitu makan sahur ini pun Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tambahan, yaitu berupa keberkahan. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teranggap seseorang ini sudah makan sahur, dihukumi dia makan sahur, itu adalah dengan setidaknya dia minum seteguk air. Maka misalkan tidak ada makanan atau mungkin waktunya mepet misalkan, maka seseorang minum seteguk air, maka itu teranggap dia sudah makan sahur. Maka dimaksud dengan makan sahur, itu tidak hanya makan namun minum juga. Maka dimaksud dengan makan sahur itulah boleh jadi makan, boleh jadi minum, boleh jadi kedua-duanya. Dan makan ataupun minum yang kita lakukan yang teranggap sebagai makan sahur adalah ketika kita lakukan di waktu sahar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya waktu sahar ini dimulai dari sepertiga malam terakhir, di penghujung sepertiga malam terakhir. Maka kurang lebih sekitar kurang lebih 2 jam sebelum waktu subuh. Atau sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya
waktu sahur itu adalah dimulai dari muntasafil lail, pertengahan malam, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Maka itu adalah waktu sahur. Maka orang ketika dia makan dan meniatkannya untuk makan sahur di waktu tersebut, maka terhitung dia telah melakukan ibadah sunnah makan sahur, meskipun hanya dengan seteguk air. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang masalah makan sahur, maka dianjurkan untuk makan sahur, untuk mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbit fajar. Nah, maka apabila kita di zaman kita ini sudah ada prediksi waktu, perkiraan waktu subuh, maka ini bisa kita gunakan untuk ancang-ancang. Saya makan sahurnya saya pepetkan mendekati waktu subuh, kurang lebih 30 atau 15 menit sebelum waktu subuh. Maka ini adalah sangat amat dianjurkan, dan diantara hikmahnya adalah semakin kita mengakhirkan waktu makan sahur kita, maka badan itu semakin kuat untuk melakukan ibadah puasa. Ini berbeda halnya dengan misalkan makan sahurnya di jauh tengah malam, maka dia makan, maka jarak antara dia dengan ibadah puasa di pagi harinya itu masih lama, dan makanan itu sudah terkonsumsi oleh badan, sehingga kurang maksimal untuk persiapan menghadapi puasa di pagi harinya. Berbeda halnya dengan ketika makan sahurnya ini diakhirkan, dimepetkan dengan waktu terbit fajar. Maka ini badan masih bisa mendapatkan energi yang lebih dari makanan yang baru saja dimakan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini berbeda dengan berbuka. Kalau berbuka kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka, jangan menunda berbuka. Berbeda halnya dengan makan sahur, maka yang paling dianjurkan adalah untuk mengakhirkan waktu makan sahur. Kemudian hal yang ketiga yang berkaitan tentang masalah makan sahur adalah dianjurkan makan sahur dengan menggunakan tamar, yaitu kurma kering, dengan bilangan ganjil 3 atau seterusnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan masalah pilihan makanan yang dipilih oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pertama tadi berkaitan tentang masalah buka, yang kedua adalah berkaitan tentang masalah sahur ini, maka sepanjang kita bisa membelinya, mengadakannya, memilikinya dan mengkonsumsinya, maka itu adalah yang sangat amat dianjurkan. Maka apabila makan kurma basah ketika berbuka puasa itu adalah hal yang dianjurkan, maka ini juga menunjukkan bahwasanya usaha untuk mendapatkan kurma basah untuk dimakan ketika berbuka puasa ini pun dianjurkan. Begitu pula kurma kering, makan kurma kering, tamar ketika ibadah sahur, makan sahur ini adalah dianjurkan. Maka mendapatkan usaha untuk mendapatkan tamar ini pun juga dianjurkan. Namun yang perlu jadi catatan di sini adalah tidak perlu takalluf untuk memaksakan diri melakukan hal kalau memang sama sekali mungkin tidak bisa mendapatkannya, ya sudah, maka apa yang ada maka itu dia konsumsi untuk berbuka dan untuk makan sahurnya. Namun sepanjang kita mungkin dan bisa untuk mendapatkan rutab ataupun mendapatkan tamar ataupun kurma secara umum untuk kita konsumsi ketika berbuka ataupun ketika sahur, maka itu sangat amat dianjurkan dan disukai untuk dilakukan. Kemudian baru setelah itu kita konsumsi makanan yang lain. Tapi sepanjang ada kurma maka kita dahulukan kurma dan air putih. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara hal yang dianjurkan ataupun sunnah-sunnah puasa yang ketiga adalah orang yang berpuasa dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun di bulan-bulan lainnya ketika tidak berpuasa Ramadan ini pun diperintahkan untuk dilakukan. Namun ketika di bulan Ramadan perintah ketaatannya ini jauh lebih ditekankan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Contohnya adalah seperti memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak sholat sunnah, kemudian memperbanyak berzikir, membantu orang lain, i'tikaf, menuntut ilmu agama, dan amalan-amalan soleh yang lain. Maka secara umum amalan-amalan soleh itu jauh lebih ditekankan untuk dilakukan di bulan Ramadan dalam rangka untuk meraup berlipat gandanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Di antara dalil berkaitan tentang masalah ini adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih lebih dermawan di bulan Ramadan ketika Jibril menemui beliau. Dan Jibril alaihi salam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mentalkin Al-Qur'an di setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian Jibril alaihissalam ini mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh Jibril ajwad bil khair, itu beliau adalah jauh lebih dermawan untuk melakukan kebaikan, bersedekah ataupun kedermawanan yang lainnya. Ini beliau jauh lebih dermawan daripada tiupan angin. Maka ini adalah diantara dalil berkaitan tentang masalah semangat untuk lebih melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan, terutama untuk masalah kedermawanan dan juga masalah membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah khusus berkaitan tentang masalah membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama dahulu itu menutup majelis ilmu mereka dan fokus untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya, membacanya sampai khatam dan juga mentadaburinya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah membaca Al-Quran, maka ini sesuai dengan momen diturunkannya Al-Quran. Maka Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Maka lebih tepatnya adalah di Lailatul Qadar. Maka tentunya ini menunjukkan bahwasanya lebih utamanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah selain bulan puasa, maka dia adalah bulan Al-Quran. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan ataupun di masalah puasa adalah untuk menahan diri, dan ini adalah hal yang dianjurkan, sangat amat dianjurkan, hal untuk menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Karena ibadah puasa itu identik dengan menahan diri dari makan, minum, dan juga menahan diri dari berbagai macam melakukan hal yang sia-sia. Maka dikhawatirkan apabila kita melakukan hal yang sia-sia, ini menjadi pengurang pahala bagi ibadah puasa Ramadan kita. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah di antara sunnah-sunnah ataupun anjuran-anjuran yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Maka di pembahasan berikutnya,
kita akan sedikit bahas berkaitan tentang masalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka pembatal utama yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Tsumma atimus siyam ilal lail." Allah katakan, hendaklah kalian makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Tsumma, kemudian atimus siyam, sempurnakanlah puasa ilal lail, sampai malam. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh makan dan minum ketika berpuasa. Jadi sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan kita boleh makan dan minum dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Oleh karena itulah ini adalah waktu-waktu kapan dibolehkan makan dan minum dan kapan tidak boleh makan dan minum. Ketika puasa maka tidak boleh kita langgar. Maka Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan ketika berpuasa untuk makan dan minum, yaitu bahasa umumnya adalah di malam harinya kita masih boleh untuk makan dan minum, sedangkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, atau bahasa umumnya adalah di siang harinya, maka kita harus menjaga diri dari makan dan minum dan berbagai macam pembatal puasa yang lain. Namun apabila ada seseorang yang dia lupa makan dan minum karena sengaja, entah itu sedikit ataupun banyak, maka ini tidak membatalkan puasanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man nasya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, kemudian dia makan ataupun minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, tetap lanjut puasa. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena Allah Subhanahu wa taala dengan makan dan minum yang dia lakukan karena lupa, itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum kepadanya. Artinya adalah ini nikmat Allah. Maka ada lupa yang itu merupakan nikmat Allah. Di antara bentuk lupanya adalah seperti ini. Lupa kalau masih puasa, kemudian makan dan minum, mungkin sampai banyak, sampai kenyang, tapi betul-betul murni lupa. Nah, kalau ini masih puasa, maka dalam keadaan lupa, maka ini tidak membatalkan puasa. Namun apabila karena sengaja makan dan minum, maka inilah yang membatalkan puasa. Kemudian pembatal yang kedua adalah keluarnya air mani dengan sengaja. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila ada orang yang dia tidur di siang hari di bulan Ramadan, kemudian dia ihtilam, itu mimpi basah, keluar air maninya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Karena yang membatalkan puasa adalah keluar air mani dengan sengaja mengeluarkan air maninya, atau yang kita kenal dengan istimna atau onani. Maka istimna ataupun onani, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, maka ini adalah membatalkan puasa. Ya, meskipun tanpa jima, maka keluar air mani meskipun itu tanpa jima, maka ini adalah membatalkan puasa. Kemudian pembatal berikutnya adalah al-istiqa, yaitu muntah. Al-istiqa'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Ya, at-taqayyu amdan, ya, muntah dengan sengaja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man dzara'ahu al-qai' falaysa alaihi qada, wa man istaqa'a amdan falyaqdi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang dia dikalahkan oleh rasa muntahnya, kemudian dia muntah. Artinya apa?
dia nggak sengaja muntah. Memang mual, pengen muntah, kemudian muntah. Maka Nabi katakan falaisa alaihi qada, maka tidak ada qada baginya. Artinya apa? Puasanya masih sah. Namun wa man istaqa'a, barang siapa yang muntah dengan menyengaja untuk muntah, melakukan usaha-usaha supaya dia bisa muntah kemudian muntah, falyaqdi, maka puasanya batal sehingga dia harus mengqadha puasanya. Maka ini adalah pembatal yang ketiga, yaitu muntah dengan sengaja. Maksudnya adalah tadi melakukan usaha-usaha supaya dia bisa muntah kemudian kok dia muntah, maka inilah yang membatalkan puasa. Adapun murni natural, dia merasa mual karena mencium bau tertentu ataupun sebab yang lain karena sakit ataupun yang lainnya, masuk angin ataupun yang lainnya, kemudian dia nggak bisa nahan muntahnya kemudian muntah, maka ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat adalah keluarnya darah haid dan nifas bagi wanita. Maka ini jelas bagi wanita yang haid dan nifas maka dia tidak boleh puasa, dia juga tidak boleh melakukan sholat, kemudian juga dia tidak boleh memegang mushaf, dan juga dia tidak boleh untuk berlama-lama di masjid, duduk-duduk di masjid. Maka ada fikih khusus untuk wanita yang haid dan nifas berkenaan tentang masalah ini. Maka wanita haid dan nifas maka puasanya batal. Kemudian yang kelima, pembatal puasa yang kelima adalah menjadi gila atau pingsan. Kenapa demikian? Ya, karena semua ibadah ini harus dilakukan dengan kesadaran. Bahkan syarat wajib ibadah secara umum itu adalah akil, berakal. Maka apabila ada orang yang dia melakukan ibadah namun tidak menggunakan akalnya, baik karena gila ataupun yang karena gila, maka meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, namun karena dia tidak berakal, dianggap tidak berakal, maka ibadahnya tidak teranggap, puasanya tidak teranggap, sholatnya juga tidak teranggap. Maka begitu pula dengan pingsan, maka pingsan ini dianggap akalnya hilang, kesadarannya hilang, sehingga ini menjadi pembatal ibadah secara umum, atau secara khusus di sini adalah pembatal puasa. Pembatal keenam adalah riddah, yaitu murtad ataupun keluar dari keislaman. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh apabila engkau melakukan kesyirikan maka benar-benar akan batalah semua amalanmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan kesyirikan, maka ini membatalkan semua amalan, termasuk di dalamnya juga masalah ibadah puasa. Dan kesyirikan itu adalah pembatal keislaman. Maka apabila ada seorang muslim melakukan kesyirikan, maka dia keluar dari Islam, dan ini merupakan pembatal semua ibadah, termasuk juga di dalamnya adalah puasa. Kemudian pembatal yang ketujuh adalah niat untuk berbuka puasa. Maka semata-mata dia niat untuk membatalkan puasanya meskipun dia belum makan dan belum minum, namun semata-mata dia meniatkan dalam hatinya, tak batalkan puasanya, maka ini pun merupakan pembatal puasa. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan karena niat itu merupakan salah satu dari dua rukun puasa. Maka apabila niat puasanya itu dia batalkan, tak berbuka saja, tak batalkan puasanya, maka niat puasanya otomatis batal, dan salah satu rukunnya batal, maka puasanya batal. Meskipun dia tidak makan, tidak minum, tapi semata-mata membatalkan niat puasa, maka buat batallah puasanya. Kemudian yang kedelapan, yang merupakan pembatal puasa adalah merokok. Itu at-tadkhin.
atau diistilahkan dalam bahasa Arab ya syurbud dukhan, minum asap, ya, tadkhin merokok. Maka merokok ini pun membatalkan puasa karena ada zat dari luar yang masuk ke kerongkongan dan juga ke bagian-bagian dalam anggota badan, maka ini merupakan pembatal puasa. Ya, meskipun mungkin sebagian saudara kita berdalih ini kan asap yang masuk kemudian dikeluarkan lagi, namun hakikatnya ada nikotin, ada zat-zat yang lain ini masuk ke badan. Maka selain ini merupakan hal yang tidak berfaedah kemudian merusak kesehatan, ini pun termasuk dalam pembatal puasa. Kemudian yang ke-9 adalah melakukan hubungan badan atau berjima. Maka di siang hari bulan Ramadan, di antara pembatal puasa yang tidak boleh kita lakukan itu adalah melakukan hubungan suami istri. Maka meskipun ya, tidak keluar air mani, maka semata-mata melakukan jima, maka ini menjadi pembatal puasa. Dan harus ada kafaroh yang harus dibayar, yaitu memerdekakan budak, atau kalau tidak mampu maka nanti puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Kemudian berikutnya adalah berbekam. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya hijama atau bekam ini membatalkan puasa, namun sebagian ulama yang lain berpendapat tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke-11 adalah donor darah, maka ini kaitannya dengan masalah bekam. Maka sebagian ulama memandang donor darah ini pembatal puasa, sebagian yang lain tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah masalah obat-obatan semisal inhaler yang dimasukkan, yang kita hirup. Maka ini pun ada perbedaan pendapat para ulama tentang apakah ini membatalkan puasa ataukah tidaknya. Dan hal ini akan bisa kita ambil kesimpulan dengan gamblang ketika kita membaca artikel-artikel dari para ustadz yang lainnya, dan juga membaca penjelasan dari para ulama tentang hal ini. Dan demikian yang bisa kami sampaikan secara ringkas berkaitan tentang masalah sunnah-sunnah puasa dan juga pembatal-pembatal puasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.